Hey dog, you get some ice cream? Only a spoonful. Oke, jadi di sini ada pasar monopoli. Pengertian pasar monopoli adalah merupakan suatu bentuk di mana ada penjual tunggal yang menguasai pasar. Penjual tersebut berkuasa untuk menentukan harga serta tidak memiliki barang sejenis yang hampir sama. Dan ciri-ciri pasar monopoli. Suatu pasar dapat dikatakan monopoli apabila memenuhi ciri atau karakteristik berikut. Ciri atau karakteristik pasar monopoli. 1. Hanya ada satu penjual. Hanya ada satu penjual atau pemasok tunggal yang menguasai pasar sehingga harga akan terbentuk langsung. Maksudnya penjual sebagai penentu harga, price maker atau price setter, maupun pengontrol harga pasar. 2. Tidak ada produk substitusi yang dekat. Tidak ada produk atau jasa substitusi yang dekat atau sama persis dengan produk atau jasa yang ditawarkan oleh penjual. 3. Adanya hambatan untuk masuk ke dalam pasar, barriers to entry. Hambatan yang didapat kepada pendatang untuk masuk pasar cukup tinggi sehingga mencegah pesaing baru masuk ke pasar. Hambatan dapat muncul secara alami maupun buatan. Hal itu disebabkan produsen memiliki hak paten untuk mengeluarkan produk yang dihasilkan. Hal ini sama saja dengan hak cipta dan merek dagang. Sumber daya penting dan unik dimiliki produsen serta pengetahuan yang lebih daripada perusahaan lain spesifik tentang teknis produksi yang bersifat rahasia. 3. Terdapat skala ekonomi yang sangat besar dan memungkinkan pasar hanya dapat dilayani oleh satu perusahaan saja yang membuatnya lebih efisien. 4. Produsen memungkinkan untuk menetapkan kebijakan batasan harga. Kebijakan tersebut diatur agar perusahaan mendatang baru tidak ikut memasuki pasar. Kelebihan pasar monopoli. 1. Efisiensi dalam produksi dan inovasi. Penjual tunggal dalam pasar monopoli dapat mencapai efisiensi dalam produksi karena produsen dapat mengendalikan seluruh proses produksi. Hal tersebut mampu memberikan keuntungan supernormal dalam jangka panjang pada produsen, sehingga terdapat dana untuk membiayai riset dan pengembangan teknologi guna efisiensi produksi ke depannya. Apabila terjadi peningkatan keuntungan dari efisiensi produksi, maka terdapat pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. 2. Terhindar dari produk tiruan dan persaingan yang tidak bermanfaat. Semakin banyak perusahaan, maka semakin sering terjadinya pemborosan. Dan jika terus terjadi, maka dapat berdampak pada produk dari kualitas kelas bawah. Sebaliknya, semakin sedikit perusahaan atau pasar monopoli, maka perusahaan akan fokus pada kualitas produk alih-alih memikirkan pesaingnya. Ketiga, menimbulkan skala ekonomi yang menurunkan biaya produksi. Perusahaan monopoli merupakan perusahaan besar karena meningkatkan skala ekonomi. Sebab, pasar monopoli tidak perlu mengeluarkan biaya penjualan seperti promosi atau iklan untuk bersaing di pasar. Kekurangan pasar monopoli. 1. Kurangnya persaingan. Kurangnya persaingan dapat mengarah pada harga yang tinggi dan kurangnya insentif bagi perusahaan untuk meningkatkan kualitas produk atau layanan mereka. 2. Pilihan konsumen terbatas. Dengan hanya ada satu penyedia produk atau layanan, konsumen memiliki sedikit atau tanpa pilihan alternatif. Hal ini dapat mengurangi pilihan dan fleksibilitas konsumen. Ketiga, ketidaksetaraan distribusi. Perusahaan monopoli cenderung memiliki kekuatan besar dalam menentukan distribusi keuntungan ekonomi. Hal ini dapat menyebabkan ketidaksetaraan pendapatan dan akses ke produk atau layanan. Keempat, kurangnya inovasi. Tanpa tekanan persaingan yang signifikan, perusahaan monopoli mungkin kurang termotivasi untuk melakukan inovasi atau memperbaiki produk atau layanan mereka. Semuanya, marilah kita lanjut ke contoh pasar monopoli. Jadi, dua contoh perusahaan yang kami akan jelaskan adalah VOC dan Google. Contoh pertama yang akan dijelaskan adalah Vereinigte Ostindische Compagnie. Itu adalah kepanjangan dari VOC. Jadi pada masa kolonialisme, VOC merupakan pasar monopoli yang menguasai rempah-rempah di Indonesia.
Hal itu terjadi karena VOC menekan para raja untuk memberikan kebijakan perdagangan hanya dengan VOC, sehingga VOC juga menguasai secara politik atau pemerintahan selain perdagangan. Dengan monopoli rempah-rempah, VOC dapat menentukan harga jual. Hal tersebut membuat harga rempah-rempah sangat menurun. Tetapi jika VOC menjual rempah-rempah tersebut kembali ke Eropa, harganya naik secara drastis. Lalu kita akan lanjut ke Google. Jadi kalian semua, Google mempunyai pengaruh dan dominasi yang sangat signifikan dalam industri pencarian web dan layanan daring lainnya, seperti Google Search dengan pangsa besar yang mencapai lebih dari 90%. Jadi guys, Google ini juga mendominasi dengan layanan yang lainnya, seperti Google Ads, Gmail, Google Maps, dan YouTube. Ya, saya sebagai editor dari presentasi kali ini akan menutup dengan sebuah pantun. Di kota Bandung banyak melati. Melati indah dan wangi. Demikian presentasi kami. Kami ucapkan terima kasih.